Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Huda, mari kita awali kajian tematik pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita malam hari ini adalah bahagia dalam rumah tangga. Kenapa tema ini disampaikan? Karena pulau kentean sikie. Mugi-mugi dengan tema yang kita bahas malam hari ini, rumah tangga kita semakin bahagia. Saya setuju. Kalau rumah tangga itu bahagia, neng awak iki lho. Yang ning rumah tangga tidak bahagia, awak itu. Saya setuju. Neng awak ora sehat, neng badan boten sehat. Saya setuju. Yang ning rumah tangganya tidak bahagia, badannya kaya neng awak kaya lumrah kabeh. Wis diurut ning barang iki ora mari. Dipijete ora mari, diperiksa yang dokter yo malah duwe keon. Makanya sebenarnya begini hadirin, Al-Quran itu adalah solusi dari setiap masalah. Pokoknya awake dhewe iki wonten masalah napa mawon niku cara jalan keluare solusinya ada di dalam Al-Quran. Termasuk bagaimana agar kita ini merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Sebelum kita teruskan, saya mau bertanya kepada yang terawuh ini yang sudah berumah tangga, apakah Bapak Ibu sudah berbahagia dalam rumah tangga? Sudah, sedang, atau pernah? Prosesnya berarti jarang. Memang seperti yang panjenengan alami dan mungkin juga saya alami, bahwa yang namanya bebrayan bangun balik wis mau hidup berumah tangga itu nggih bahagia, kadang-kadang yo susah, kadang-kadang nggih tertawa, kadang-kadang nangis. Ngoten. Ya situlah dinamika kehidupan. Tapi sekali lagi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita bagaimana agar rumah tangga kita ini senantiasa bahagia. Dan itu cita-cita setiap muslim lah Bapak Ibu ya. Sapa wong sing pengen rumah tangganya bahagia. Saya yakin, kami yakin semua yang ada di sini ingin mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu malam hari ini dalam waktu yang tidak lama, yang belum berumah tangga kita doakan semoga segera berumah tangga. Ya Allah, sama turun. Oh iya. Ya Allah, hati nangmu. Ya aku nangis. Mana iso iki cepat pas pengajian iki sholihah ya. Ya Allah, mugi-mugi selak kiamat. Nah, oke. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau mencari mantu tidak usah bingung-bingung, cari aja anak muda yang lek ngaji yang ngarep dhewe ibu ya. Insya Allah itu piantun soleh.
Baik. Yang ini kalau mboten kok badhe bukannya kami merasa atau seakan-akan rumah tangga kula niki rumah tangga yang paling bahagia, tidak. Tetapi monggo bareng-bareng kita belajar bagi yang belum rumah tangga ya rencananya semono, rencana yang sudah sedang dalam proses rumah tangga, sedang mengalami rumah tangga, maka semoga tuntunan Allah dan Rasulnya ini bisa menjadikan keluarga kita, rumah tangga kita bahagia. Ini yang menjadi tujuan kita. Dan yang paling penting lagi adalah semoga Bapak dan Ibu kita semuanya bisa memahami apa yang materi yang akan disampaikan, dan nanti setelah ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini kan usaha bagaimana agar rumah tangga kita itu bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar rumah tanggamu bahagia, maka yang pertama wajib membina rumah tangga dengan nilai agama. Jadi rumah tangga itu dibina dengan agama, dengan nilai-nilai apa? Agama. Kemudian kita tuliskan di situ potongan dari surat At-Tahrim ayat 6 yang dimana khitabnya itu ditujukan kepada para kepala pemimpin dalam rumah tangga. Kami bacakan potongan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mungkin yang dimaksud dengan api neraka di sini adalah bukan hanya neraka akhirat, tapi juga neraka dunia. Karena memang ketika seseorang itu berkonflik, mengalami masalah di dunia, berarti dia sedang mengalami atau hidup di dalam neraka. Neraka itu rasanya sumuk. Ya sumuk ya panas, ikhlas sumuk panas. Maka ketika dalam rumah tangga kalau kita merasakan panas, sumuk, berarti kita sedang masuk di dalam neraka dunia. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan baiti neng dunia ini surga nih, berarti neng dunia ya nih neraka nih. Rumahku adalah surgaku. Artinya apa? Orang yang ketika di dalam rumah merasakan nyaman, tenang, tentrem, bahagia, berarti rumahnya itu menjadi apa? Tapi kok sewaktu-pun orang itu kalau di dalam rumah kok tidak kerasan, sumuk, panas, kudu muring-muring, berarti rumahnya apa? Neraka. Maka neraka ini bukan hanya kita rasakan di akhirat, tetapi bisa jadi neraka itu bisa dirasakan di dunia. Sekarang kita baca tafsirnya, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Nanti itu terusan ayatnya begitu. Tafsirnya bagaimana? Ayyuhalladzina saddaqallaha wa rasulahu. Wahai orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Karena orang-orang beriman itu percaya kepada Allah dan Rasul. Orang-orang yang kalian percaya kepada Allah dan Rasulnya, liyu'lima ba'dukum ba'dan ma tattaquna bihi nar wa tadfa'unaha ankum. Supaya orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir itu mengetahui, memahami hal-hal yang dapat menyelamatkan dia dari neraka dan hal-hal yang dapat menjauhkan dia dari neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Bagaimana caranya? Innahu ta'atullah.
Caranya adalah dengan cara taat kepada wantisalu awamirihi. Caranya selain dengan taat adalah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini adalah untuk para kepala keluarga. Siapa di sini Bapak Ibu? Oke, betul. Ini para keton-keton ini. Berarti wajib, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bapak-bapak, termasuk kula sing ngadeg iki, iku kudu wajib hukume ngerteni perkara-perkara sing iso nyelametne awake dhewe dhisik, Pak. Saking napa, Pak? Saking perkara. Carane piye? Carane maka wajib bagi para suami untuk taat kepada Allah. Hukumnya apa? Berarti seorang suami itu, seorang ayah atau seorang suami itu kudu jadi ayah suami yang taat kepada. Jadi awake dhewe pengen punya anak yang baik, wong tuane kudu jadi baik dhisik. Karena apa Bapak Ibu? Karena anak itu mencontoh orang. Maka dengan akhirat pun juga begitu kan? Di akhirat itu ketika ada anak-anak yang tidak benar, nanti yang dicari siapa? Orang tuanya. Hadisnya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Mana kan mau kayak syuting ya? Itu pelaku ini mau kayak Bapak Ibu, tidak ada anak yang lahir itu kecuali dalam kondisi fitrohi iman, fitrohi resik sangka dosa. Kok nanti ada anak yang kemudian menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, menjadi anak yang durhaka? Niku yang dicari duluan adalah fa'abawahu, ayah dan ibunya. Makanya awake dhewe pengen duwe anak sing apik, berarti awake dhewe dhisik kudu dadi wong sing apik. Berarti wajib bagi seorang suami, seorang ayah untuk menjadi figur-figur yang apa Pak? Taat kepada, melaksanakan perintah. Kita mau derek. Insya Allah. Wah, alhamdulillah. Insya Allah. Bukti apa? Buktinya ini pulau ngaji. Taat. Jadi seorang suami atau seorang ayah itu taat juga. Caranya dia, caranya ya ibadah dilaksanakan, menuntut ilmu, itu caranya jadi seorang suami, jadi seorang ayah itu caranya gimana sih? Kemudian ibadah-ibadah yang lain, puasa-puasa sunnah dilaksanakan, tahajud dikerjakan, larangan-larangan Allah ditinggalkan. Ini kita berbicara kepada para suami dulu ya. Bu, kami berbicara kepada bapak-bapak dulu. Wajib harga mati bapak ini menjadi bapak-bapak, suami-suami yang taat kepada. Makanya kami pernah sampaikan ya di sini. Seorang ayah itu tanda dia sayang kepada anaknya adalah dengan cara menghentikan kemaksiatan. Ngapusi kalau seorang ayah ngomong kayak sayangnya gone anak, tapi dia sendiri masih rajin mengerjakan. Jadi bapak seorang suami itu dia memang betul-betul sayang anak, sayang istri, maka dia harus betul-betul menjaga dirinya dari kemaksiatan. Kenapa? Karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang tua, oleh seorang ayah terutama, ini akan berdampak buruk kepada anak-anaknya. Ya, itu kalau saya suruh anak, saya makan ayam ini, saya rotong beleng kan yo. Ya mau beleng, belum anak, anak. Baik, seorang suami, seorang ayah harga mati untuk taatullah, taat kepada Allah, mengerjakan perintah Allah. Itu yang pertama. Kemudian apa tanggung jawab seorang suami lagi? Apa tanggung jawab seorang ayah lagi? Wali tu'allimu. Kami tunjukkan dengan ini. Wali tu'allimu ahlikum.
minal amali bi ta'atihi ma yakuna bihi anfusahu minha. Kemudian setelah seorang ayah, seorang suami itu menjadi suami yang taat, wis dadi suami sing taat nang gone Allah, nindakne perintah-perintah Allah. Setelah itu kemudian barulah dia mengajarkan, menularkan ketaatannya itu kepada keluarganya. Yang dimaksud keluarga itu istri dan jadi sakjane yang saya kudu cerewet niku bapak apa ibu? Bu? Sing cerewet jenengan apa Pak? Tenanan. Sinten Pak sing cerewet biasanya? Kok iso? Nang yo bapak barang yo. Ses banget Pak. Kadung indang-indang yang sawah ngliwati adat ora gelem mulih cerewet itu ngomong Ustaz. Baik. Kudune sing cerewet dalam rumah tangga itu harusnya bapak ngandani istri, ngandani anak-anak suami menasihati istri. Kudune ngoten. Syaratnya apa Bapak Ibu tadi? Jadi baik dulu. Jadi apik dhisik, bar ngoten lagi ngandani keluar, memberitahukan, mengajarkan kepada istri dan anak-anaknya minal amali bi taatihi. Sampaikan kepada anak-anak kita ngene lho Le carane taat, ngene lho Le perkara-perkara sing diperintahne Allah, iki lho Nduk perkara-perkara sing dilarang dening. Napa contone Pak? Contone sampean ora oleh pacar. Jadi nek putrane pacaran disuruh apa dipenging? Boleh apa terus? Selawe tahun oleh-oleh. Maksudnya nikah gitu. Lek pacaran yojo tidak boleh apa? Pacaran. Kata anaknya, Joan lupa, sing jenenge kacang itu manuk. Jenenge nopo lali lek jalan biyen pacaran pirang-pirang puluh tahun. Kira sido Baik, jenengan lek tahu ngoten niku jaman niku mboten usah dicerita-ceritake kepada ibu-ibu biasanya kalau mulut bubu anaknya. Mbak Ibu kan memasak, bapak mungkin saya nomor 5 ya. Berarti mau gitu, saya ayu ya. Bapak mungkin sembuh ya orang bejo ibu mungkin ganteng-ganteng tipe bapakmu tenggelam. Ngono kita sadar cerita-cerita. Nanti anak-anak kita akan terinspirasi oleh ibunya atau bapaknya. Maka ajarkan anak-anak kita Bapak. Siapa tugas siapa? Tugas bapak. Tugasnya bapak niku mengajarkan kepada anaknya bagaimana menjadi anak yang taat, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengerjakan kewajiban, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk memberitahukan ini dilarang oleh Allah, ini diperintah oleh Allah, ini baik, ini buruk. Niku tugasnya sinten Mak? Jenengan ojo, jangan sampai gara-gara terlalu repot apa? Repot tak golek duit, akhirnya ratau apa? Ratau lungguhne anak. Ayo, sinten sing boten nate lungguhne anak? Nglungguhne bocah niku tugasnya bapak loh. Lungguh dinasihati. Kadang-kadang orang tua itu saking repotnya Bapak Ibu, tidak pernah dudukkan anak, nasihati anak. Butuh apa? Kurang kira, tidak pernah orang tua itu dudukkan anak, kemudian merangkul anak, membelai anak, menasihati anak. Ayo, siapa bapak sih nggak tahu kan kuwi? Napa wonten iki? Wah, ya Allah. Cobi kowe. Bapak-bapak iki memang jere ibu os. Wah, kok sing dimone kula. Nah, anak-anak yang dicolne atau dimana? Anak-anak kita itu mungkin butuh belayan, butuh kasih. Bocah itu nggak tahu di lungguhnya bapak ucul. Hubungan dengan ayahnya itu juga renggang. Biasanya nanti terlihat ketika bapaknya sudah tua, bapaknya sudah sakit-sakitan. Biasanya bocah sih nggak tahu di lungguhnya atau dilus-lus atau dirangkul oleh bapaknya. Dia tidak akan gemati dan boleh bapaknya. Makanya pompong anaknya masih bisa didudukkan. Tidak apa-apa sudah menikah, dudukkan, dibelai kepalanya, dinasehati. Gini loh. Karena ini adalah tugas tanggung jawab seorang suami atau seorang ayah. Termasuk bocah niku iso maca Quran. Idealnya yang mengajar
Jadi dua anak niku iso alif batak niku idealnya yang mengajari siapa? Sanes guru TPA. Lha apa dipanggil? Bapak itu anak tamat kok, Pak. Jangan bejone. Idealnya bapaknya lah yang menjadi guru pertama yang mengajari. Ini alif, ini ba, ini ta. Termasuk ketika anak itu kenal HP, siapa yang mengenalkan HP pertama kepada anak? Bapaknya. Baik, sampai bocah itu kenal HP sama konconya. Itu yang terjadi, ya Allah. Sekarang miris sekali, pelajaran SMP ini. Jadi loh ya, yang anak-anaknya SMP, SMA itu. Ada kemarin Mas Dedi itu menemukan ketika ngecek HP-nya anak-anak itu ada itu ternyata di situ ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp anak SMP itu isinya yang itu pornografi. Dijual video setengah badan 20.000. Dijual video full body 50.000. Ngono lho cak gitu. Dan sekarang hari ini sudah banyak sekali mungkin ya, maaf praktek-praktek prostitusi di kalangan anak-anak SMA, bahkan SMP sudah ada, bahkan cah SD. Alhamdulillah min. Sekarang ini teknologi jangan disamakan dengan waktu panjenengan SD dulu. Sekarang ini sudah pesat sekali Bapak Ibu. Zaman saat ini makanya mau tua ini boleh bukan ketat, maka bisa jadi anak-anak kita akan lepas. Makanya sering kami sampaikan alternatif pendidikan yang terbaik hari ini adalah pondok. Walaupun hari ini pondok pesantren digempur dengan pemberitaan negatif, membuka YouTube itu mesti pencabulan. Psikologis, yang boleh Mas Ari. Ya Allah, di Bekasi yang terdarat apa? Mungkin akhirnya saya Arab modalnya lagi mikir, jadi kok sampai sudahlah, Bismillah. Yang mana yo, oknum, orang kafir, kok jelas terus kok biaya, berarti kafir kiai menunggu ya orang. Makanya yang saya boleh kenapa kiai itu istrinya cantik? Karena hiburan satu-satunya kiai hanyalah istrinya. Nah, orang kiai kan kalau bojone rata ayo iso lirak-lirak kemetan kula lho. Kiai mriki ngono kok ndak iwak ya. Baik. Kita lanjut. Jadi di sini kita tuliskan suami atau ayah itu memahami hal-hal yang menyelamatkan dirinya dari neraka. Jadi seorang ayah itu harus baik dulu. Harus taat kepada Allah dulu, melaksanakan perintah Allah. Kemudian baru yang kedua, step yang kedua, suami itu atau ayah itu mengajarkan kepada keluarga amal-amal ketaatan yang menyelamatkan keluarganya dari neraka. Caranya bagaimana? Dengan nasihat. Caranya dua Bapak Ibu ya. Satu dengan nasihat, yang kedua dengan aturan-aturan atau disiplin. Dinasihati itu mungkin tidak efektif, harus dengan disiplin. Contoh, boleh keluar tapi jam 7 malam harus sudah pulang. Boleh keluar dimanapun, waktunya sholat, ya. Boleh sekolah tapi tidak boleh membawa HP. Itu namanya aturan. Sampai ketahuan sama ayah, kok kamu ketika sholat tidak sholat atau tidak jamaah ke masjid, maka uang sakumu tak potong, tinggal 5%. Ngono ini artinya disiplin, tidak masalah. Itu namanya disiplin. Kemudian Bapak Ibu, ad-dhahak dan maqatir ini nama ulama menjelaskan maksud daripada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa kata Imam ad-dhahak? Haqqu 'alal muslimi an yu'allima ahlahu min qurabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihi wa ma nahahullahu anhu. Menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya. Kita berhenti dulu sampai di sini. Jadi seorang muslim itu hukumnya apa mengajari keluarganya Bapak Ibu? Wajib. Mengajari keluarga hukumnya wajib, termasuk mengajari kerabat,
termasuk mengajari hamba saya ini zaman dulu, laki-laki atau perempuan. Mengajarkan apa hadir? Ajarkan kepada keluarga kita perkara wajib yang Allah perintahkan. Sing wajib ya boleh sholat 5 waktu, poso Ramadan, bayar zakat, poso Ramadan, haji, ngaji, menuntut dikatakan yang wajib. Kemudian sampaikan juga kepada mereka apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Satu, engkau tampakkan auratmu di depan orang lain, itu hukumnya haram. Sampaikan kepada keluarga kita. Orang tua bapak sing ngetok nek anake metu saka omah dalam keadaan membuka auratnya tanpa ada rasa cemburu, tanpa ada rasa menyesal sedikit pun, maka seorang ayah yang seperti itu disebut dengan dayus. Tahu Bapak Ibu? Dayus itu nanti di hari kiamat Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan menyapanya. Yang Allah itu dimenengi. Coba yang ngajaran ngaji ini yang kocok-kocok di singkuri, tidak disambut, tidak disapa, tidak disapa, tidak disemantani. Bagaimana perasaan jenengan? Orang-orang yang dayus yang tidak ada rasa cemburu ini, istrinya keluar senam pakai trainingnya cucunya, menurut malah bangga. Trainingnya rotok longgar, kegeden trainingnya. Terus dia ikut naik kutumu loh gitu. Ketok saya bojone kutu wis cek gawe busana muslim apik kok malah dikon memakai pakaian-pakaian yang seperti itu. Wis cek metu kudungan malah kon cepot. Kudungnya gede, kegeden terus dia Mas, ya sing nutupi sirah Pak kaya calon sapa ya. Serasa terus ya. Sing penting kan gune ketok wong kalunge tas batak tukokne. Kupingnya diketanake wong batak tukokne gondel. Istrinya mau berpakaian sati malah dilarang. Ini namanya laki-laki dayus. Dayus itu orang-orang yang hilang rasa cemburu. Anak-anaknya dicabuti sama laki-laki yang bukan mahramnya, malah bangga, malah kesenengin. Jelali ya, mulai mie ayam. Astagfirullahaladzim. Menurut ya Allah. Nah, ini nanti di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah. Dia akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih. Orang-orang yang dayus itu. Makanya Bapak Ibu, seorang ayah dia punya kewajiban untuk memberitahukan, mengajarkan kepada anak-anaknya ini perkara wajib, ini adalah larangan yang harus engkau jauhi. Jangan kemudian melihat anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita diam saja. Ngerti anak itu dengan HP ya, kayak suara pakai momen ini. Paknya apa anak melakukan ini? Anak mesak nih, sosoknya mesak nih. Subuh, dengan budaya masjid. Putrane sik jintel ngono kuwi digugah berapa? Ojo deh. Mesakne gen kantor kayak tuh. Awake gen ya Allah. Digugah. Walaupun itu sampai direwangi tukang. Ayo sapa sing gawe tukaran nek bukane iso subuh. Kula yen pengalaman ngoten. Bukan anak kula sing sakniki teng pondok. Wah, direwangi tukang. Tukaran Mas, pokoke. Nah, saiki aman sing gugah status-status. Alhamdulillah. Dan pokoknya bocah pondok itu neng awak tambah lembu. Istri saya juga tak ukur ini muda 5 kilo. Masalahnya seratek muring. Ya Allah. Pokoknya urusan sholat subuh. Sholat subuh ngoten niku. Nah saat ini kan betul-betul sakit junjung. Buatnya sepuluh bapak. Dari anak wedok itu enteng. Junjung kalau langsung kayak jeding raut-raut dewi. Nah saat ini kan gede ngukuri bapak. Anak jujur bapak sih lebar banget. Makanya pembiasaan dari kecil. Kita lanjut. Terutama memerintahkan anak-anak untuk sholat. Coba kita lihat surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu
istrimu, anakmu, opoleh pas subuhan ngono kae untuk mengerjakan sholat lan sira kabeh wastabil kudu buka bocah niku ora sabar, emosi. Kudu sabar Pak alon-alon. Nggih, alon sampai tani. Buka bocah iki penak mau. Jenengan kei imir-imir duit 100.000 lek mulai langsung. Sang masih 100.000 mulai langsung. Nah, ini jadi termasuk kewajiban orang tua. Ini yang paling penting adalah memerintahkan anaknya untuk sholat. Syaratnya apa? Syaratnya wong tuane yo ora perintah kok. Membiasakan sholat kepada anak sejak usia dini. Lain ada sing nanti cakap lagi. Sama ibu sudah harus dibiasakan loh. Lek menteni wis gede, bocah niki mulai angel. Tapi kalau anak-anak kecil-kecil seperti ini sudah terbiasa dengan suasana masjid, dia nanti akan terbiasa di usia dewasa. Makanya ini satu hal yang mungkin sangat penting untuk kita Bapak Ibu. Lari-alit niku pomo tame, pomo playon, jangan diketak, jangan disen. Lek bocah sak monten niku kok playon, terus jangan getak, jenengan dukani, dia nanti akan trauma ke masjid sampai dewasa, sampai tua mungkin dia akan trauma tidak mau ke masjid. Terus gede umur SD, ayo nih masjid mau nangkol galak-galak nah, bukan, bisa akhirnya pelayu kabel mendukung pelayu Ustaz, mau bocah kira ramai pelayan Pak Ustaz. Lawang sarungnya mami dibuka ya Pak Ustaz. Yang malah di omongnya api-api dia. Anak saya itu Bapak Ibu, ngapain tadi cerita nih. Saya ajak satu waktu ke Surabaya. Kami ajak mampir di satu masjid untuk sholat subuh berjamaah. Di jaringan area-area gitu. Nah area pelayan di belakang pada. Sama jamaah situ sama takbir diketat yang menjadikan kemudian sampai saat ini anak saya tidak mau lagi mampir ke masjid. Trauma. Walaupun yang ketat mungkin sudah meninggal dunia, mungkin loh ya, karena sepuh sekali yang ketat itu waktu itu. Tapi tetap tidak mau. Anu Pak, kalau ke masjid jangan ke situ. Sakit hatiku Pak. Saya sampai alun tangan tadi gara-gara diketak terus ramai takut minggu ini. Padahal kalau ada yang belok ke sini tamu-tamu Allah ini, masya Allah ini sing jariah-jariah, sing jamaah berpikir memang dapat pahala. Makanya ya dikondisikan pas kajian mau pelayan-pelayan, pelayannya yang jopo memperlakukan anak-anaknya berbeda dengan memperlakukan bapaknya dan ibunya anak. Nah anak-anak kan lumpuh, kan ngelaten, ya orang-orang gue sama mulu-mulu kayak kan siwal yang artinya mulu-mulu terus lumayan, pakar sampai ini kerasan pelayan masjid. Masya Allah luar biasa. Ini insya Allah ya, lagi-lagi ini besok calon kiai gede kabeh. Iya, putranya sinten ini. Insya Allah. Baik. Jadi muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'a. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat di saat mereka berumur 7 tahun. Maksudnya 7 tahun itu ora kudu pas 7 tahun. Boleh sebelum itu. Umur 5 tahun, umur 2 tahun. Bahkan baru lahir kalau memang panjenengan bisa mengajak ke masjid, gendongan. Taruh di samping, taruh di depan panjenengan sholat ketika sujud, masya Allah dia jenengan kerukupi. Ini adalah cara positif untuk membiasakan anak mengerjakan sholat, membiasakan sholat sampai nanti dewasa dan tua. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya, pembiasaan tahajud. Ini artinya membina keluarga dengan nilai-nilai agama. Pembiasaan tahajud. Kita baca hadis Rasulullah SAW dari yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 1450. Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shalla. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat, wa ayqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya, fa shalla, lalu kemudian si istri mengerjakan sholat. Coba ibu-ibu kalau malam dibangunkan tidak sama bapak,
Bu, kuane. Oh, kok Pak sing buka. Jadi kesel. Ya saya Pak, sing buka jenengan apa Ibu Pak? Oh, podo ae berarti kurang yang ngono. Allah merahmati suami yang membangunkan istri untuk sholat. Ingat, tidak hanya membangunkan, tapi juga si suami ikut. Orang tangi buka istri baru perwakilan. Ini mas, ya Allah sholat sebenarnya harus buka sampai ini pak dari bodoh. Di sini kalimat hadisnya, fasolah, laki-laki itu bangun, kemudian sholat. Laki-laki itu bangun, membangunkan istrinya, kemudian istrinya. Berarti yang sholat siapa? Suami dan yang bangun duluan siapa? Suami kudune. Sing tangi bisa ini suami kudune wong iki hati sing. Terus fa'in abad niku artosipun bila istrinya enggan dibuka molat. Miring tenan dibuka miring mau dibuka murah. Baru murah dibuka malah mlebu ning sholat. Kalau bapak-bapak mendapatkan istrinya angel dibuka, nadhaha fi wajhihal ma, maka agar lek memercikan banyak datangi gerujukan itu banyak. Berarti boleh Pak mau menyiram istri dengan air supaya bangun. Tapi ini tidak akan terjadi. Saya enak ya istri nyiram suami, karena suaminya umar dibuka. Ya Allah. Sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang istri yang qomat bangun minal laili di malam hari pas salat kemudian dia salat tahajud. Wa aiqadat zaujaha, dia membangunkan suaminya. Ya Allah, ini suaminya rada angel-angel digugah pas salat dan suaminya bangun. Istrinya salat, suaminya salat, Allah merah. Fa in aba, suaminya angel digugah nadojat. Ojo disiram, cukup dilap karo banyu. Kenapa? Lek suamimu kok siram, sesuk radinge blonjo. Dipercikkan air di wajah. Jadi boleh bapak-bapak memercikkan, membasahi wajahnya istri ketika sudah dibangunkan, boleh tidak? Ibu boleh nggak menyiram suami ketika sudah dibangunkan? Boleh. Praktek ya mungkin. Dibuka dibuka. Perciki dengan tapi insya Allah suami yang baik tidak akan pernah melakukan hal itu. Oke, itu yang pertama. Yang pertama apa tadi? Membina rumah tangga dengan nilai agama. Berarti bapak buka istri, itu berarti Anda mengajak istrimu untuk masuk surga. Laki-laki dibuka diperciki air, berarti itu sudah menggunakan cara agama. Ibu yang mau membuka bapak itu sudah agamis sekali. Kemudian yang kedua, bahagia dalam rumah tangga itu ketika istri taat kepada. Setuju Pak? Setuju Pak? Oke. Ketika istri taat kepada suami. Artinya apa? Kalau istri tidak taat kepada suami, rumah tangga bahagia atau tidak? Bu, kalau istri tidak taat kepada suami, rumah tangga bahagia atau tidak? Sing jawab mau limo. Bahagia atau tidak, Bu? Dikatakan Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khairun?" Izinkan kami bertanya ya Rasulullah. Apa pertanyaan? Ayyun nisa'i khairun? Siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling sip? Siapakah wanita yang paling ideal? Qala Rasulullah, ngendikan Rasulullah menjawab, wanita yang terbaik itu bukan wanita yang mancung hidungnya, bukan yang dur dedeknya, bukan yang putih giginya, bukan yang lurus rambutnya, bukan yang proporsional bentuk tubuhnya.
Tetapi wanita yang terbaik itu allati tasurruhu idza nazar, adalah dia yang menyenangkan jika dilihat oleh suaminya. Jadi wanita yang terbaik itu siapa, Bu? Yang menyenangkan jika dilihat siapa? Suami. Bapak-bapak, jenengan kalau melihat istri senang apa tidak? Kenapa saya marah senang? Pokoknya wanita terbaik itu apa bisa dilihat suami menyesawanang. Lek neng jopo ini kudu ndang mulai karena ini segera melihat istri. Jangan ingat Pak. Nanti ini biar nggak kondur. Nah bapak lek ngaji tentang maaf kau paham nggak itu? Pokoknya suami-suami yang punya istri yang terbaik itu dia tidak begitu betah di luar rumah. Tidak ada kerasan yang jopo. Pinginnya mantan putih Pak. Agak nengok. Ya nyambut kaya, tapi tandanya suami-suami sing nyusul nggih. Kan ada kadang-kadang suami itu kerja ya Bapak Ibu. Sudah selesai kerja itu tidak langsung pulang, malah mampir di warung, nongkrong-nongkrong sampai kanca-kancane. Rokokan ngopi, mancing. Yes, mungkin landang mundur, landang mulai. Itu berarti dia tidak senang melihat istrinya. Bohong kalau dia mengatakan, "Dek, aku akan sekolah sampean rindu banget." Padahal boleh kerja atau tidak langsung. Tandanya apa? Pokoknya kerja langsung pulang. Kerja langsung pulang, kerja langsung pulang. Rasa mumpar. Rasa mumpar. Itu tandanya istri menyenangkan ketika dilihat oleh suami. Ya Allah. Bisa Allah terima kasih. Alhamdulillah. Kemudian wa tuti'uhu idza amara, mentaati suami jika diperintah. Wes penak sakit. Jadi istri sing terbaik gampang. Pokoknya nggak boleh ngomong lanang nggih. Tenggene suami napa? Jadi Bu praktek. Tenggene suami napa, Bu? Nah. Salah nggih? Pokoknya tenggene suami napa? Nggih. Insya Allah Anda menjadi wanita terbaik. Mana ya? Nah, Ustadznya mau pilih kasih, ya saya dewi Ustadz lanang. Boleh Ustadznya perempuan yang betulnya. Baik. Tapi ini betul, ini tuntunan agama. Rasulullah yang mengatakan, ini bukan kata-kata saya, tapi kata-kata Rasulullah. Ini adalah hadis, sahih hadisnya. Ini disahihkan oleh para ulama. Ketika diperintah, maka seorang istri taat, dan itu pintu surga. Wala tukhalifuhu. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, mentaati suami itu mudah atau sulit, Bu? Bu, sing jawab ada saya ngelora, sing itu belas menit jawab. Bu, tolong ya. Lek angel bilang angel, lek mudah bilang mudah. Mentaati suami itu mudah atau sulit atau mudah? Mudah atau sulit? Pak, sekarang saya mau tanya ke jenengan itu lebih banyak ditaati atau dibantai, Pak? Nah, berarti rasinkron. Oh, rasinkron belas. Wis to, niki bolak-balik kulaturaken. Jenengan mboten sahabat ten kula. Pak Ustaz iki memojokkan para istri. Pokoknya wong wedok lek ramane karo suami, istri itu karo suami, surgane adoh. Surgane napa? Surgane adoh. Terus apa lagi? Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dia tidak menyelisih suami. Kalau pokoknya orang suka bantai, dieling ini malah bantah. Mungkin Pak istri jelas saya dieling ini bantah ini Pak. Ya, rawuh ya tuh. Nah Pak Ustaz, dieling ini malah bantah. Jadi aku itu ustaz merasa cerah, merasa mulia. Malah suami itu lebih apa ya, lebih hebat daripada ustaz. Baik, ini kan kita tuliskan hadis yang sering kita baca ya. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau seorang istri itu 5 waktu dia kerjakan, Ramadan dia lakukan, menjaga kehormatan, mentaati suami,
maka kelak di hari kiamat dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana yang engkau suka. Ibu-ibu mau masuk surga dari pintu mana saja yang jenengan suka? Syaratnya yang pertama apa, Bu? Sampun apa dereng? Yang kedua apa, Bu? Sampun apa dereng? Nomor 3 apa, Bu? Sampun apa dereng? Nomor sekawan apa, Bu? Sampun apa dereng? Sampun apa? Nomor 3. Nomor 3. Kunci bahagia dalam rumah tangga itu yang ketiga adalah punya banyak anak. Banyak itu lebih dari sah. Berarti dua banyak apa enggak? Banyak, makanya kalau banyak kan? Bisa Tuhan yang dikongkong apa nggih? Lek karo kula ki yo lek iso 5 potong. Baik. Punya banyak anak apa hubungannya dengan kebahagiaan, Pak Ustaz? Kita baca hadis Rasulullah SAW. Coba siapa yang di sini, yang rawuh di sini punya anak 5? Coba. Kalau yang anaknya 5 kan? Yang anaknya 5, nanti saya usulkan kepada dia dapat 2 piring. 6, 7, 8, 4 coba kan? Alhamdulillah 2 piring, mari ya. Siap. Pak Mati. Pak Mati pinter putranya? 4. Masih hidup semua? Alhamdulillah. Apa motivasi jenengan punya 4? Projo. Kata orang kurangnya urungan. Aku tahu nanti. Apakah dengan punya anak 4 ini panjenengan tambah miskin atau bagaimana? Karena banyak laki hati kan? Tambah kaya. Alhamdulillah. Sebelum nikah tidak punya apa-apa, setelah nikah kemudian punya anak 4 malah tambah kaya. Alhamdulillah. Jadi kalau bapak ibu pengen kaya, apa kuncinya? Tambah anak. Baik. Alhamdulillah Pak. Apa yang panjenengan rasakan ketika punya anak banyak itu? Apa? Masih ada waktu anak masih kecil, merasakan jerih kayaknya. Jerih wayang. Mengenal. Niku sak mantune apa putrane dia? Iku anak loro mantune loro apa? Itu lah kita sendiri Pak. 4. Terus bagaimana rasanya punya anak 4 itu? Yaitu pada waktu anak masih kecil itu merasa serta kekurangan. Setelah itu sekarang aja merasa bahagia. Sudah cukup semuanya, saya sendiri juga cukup. Alhamdulillah. Tidak kaya tapi cukup. Cukup aja. Bisa cukup untuk menikah lagi. Angan-angan tapi tidak mampu. Baik. Terima kasih. Ini kan ternyata betul. Rezekinya anak itu tidak akan mengurangi rezekinya orang. Saya setuju. Siapa yang beranggapan anak oke terus untuk menolongi rezeki, enggak, nahnu narzuquhu wa iyyakum. Rezekinya anak itu sudah ada sendiri, rezekinya orang tua sudah ada sendiri. Jadi yakin. Tapi saya salah ini, saya tak sampaikan ini semester saudara. Betul satu Pak Ustaz. Ya sampaikan kepada anak ini. Apa hubungannya? Bapak Ibu, coba kita lihat. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin. Ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3. Jangan bersami apa? Shadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3 yo. Wa waladin sholihin yaqul. Masya Allah. Di dunia punya anak-anak banyak soleh-solehah, dia ngopeni orang tuanya. Anak yang soleh itu bukan hanya mendoakan, ngopeni. Wong tua orang duit-duit
kok nyili. Anak itu tidak pantas kalau nyili ya. Anak itu bahasanya nyili, tapi jangan pernah menagih kepada orang tua. Wong tuanya 5 juta bareng, Pak, utang. Ya Allah. Diusahakan, kecuali lah wong tua maksa. Nyale iki wingi, mboten corek. Padahal mboten. Kalau orang tua memang memaksa untuk memberi, ya silahkan dia diterima, tapi jangan pernah menagih. Menagihnya boleh wong tua ini termasuk menyakiti hati orang tua. Makanya ini perlu diperhatikan. Anak-anak yang soleh dia tidak akan pernah nagih, tapi kalau diberi, yo ditompo. Malah sosok wong tua kita memberi kayak kita tidak terima, kui malah rokok. Belum, mungkin betul. Jenengan neden pengen memberi kepada anak, ternyata anak apa jenengan kekurangan sebelumnya. Menurut orang hati, terima saja. Setelah itu mungkin sendiri jawab boleh mana dengan dompetnya yang sepuluh, masya Allah. Baik. Namun, jadi punya banyak anak ini insya Allah kunci bahagia dalam rumah. Tentunya anak-anak yang soleh, lekat soleh, karena si jiwnya malah ngomongnya kata. Dua anak papa, tidak cocok anak-anak kafe. Yang sepuin dan setruk insya Allah. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang keempat kita tutup sebelum kita tutup. Yang keempat, kunci bahagia dalam rumah tangga itu ini suami. Kalau tadi kita istri yang kita objeknya istri harus manut kepada istri, manutnya gue suami wajib. Tapi ingat bapak-bapak ibu-ibu, tidak cukup seorang istri yang harus manut kepada suami. Tetapi konsekuensi dari itu adalah suami wajib menafkahi istri dengan cukup. Tanggung jawab kita ini menafkahi istri suami. Istri itu berhak dinafkahi oleh suaminya. Rasulullah SAW mengatakan, "Antu ta'imaha idza ta'imta, wa taksuha idza tasaita aw iktasabta, wa la tadribil wajha, wa la tuqabbih, wa la tahjur illa fil baiti." Apa kewajiban seorang suami? Suami itu wajib untuk memberi istrinya makan sebagaimana engkau makan. Kemarin kita sampaikan, kalau suami makan sate, istrinya makan apa, Pak? Kok sundur? Sate. Kalau suaminya makan lodol, maka istrinya Kiko, Pak ini menunya apa ini? Jangan taruh keren. Terus saya tadi di statusnya Mas Hari sing masak bapak-bapak. Jadi ibu-ibu burian sebenarnya. Anu Pak, Hari Kartono Pak. Nama Pak? Rawon. Kalau bapak-bapak makan rawon malam hari ini, maka ibu makan apa Pak? Ibu juga ngomong. Jenengan di sini makan rawon yang mau belincang teler. Menurut berarti tidak persamaan dan tidak pengertian. Maka kalau jenengan malam hari ini makan rawon, istrimu juga harus makan. Caranya ya, dicariin, gimana ya? Masya Allah. Baik. Yang kedua, wataksuha idza tasaita. Maka engkau memberikan pakaian kepada istrimu sebagaimana engkau berpakaian. Kemudian, wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Haram bagi seorang suami memukul wajah. Bapak Ibu, memang dalam agama itu boleh memukul istri, boleh ketika istri rakyat dikandani, rakyat dielingne, pisah ranjang panggah Ustaz, maka pukul. Dan memukul yang paling efektif adalah bukan pakai tangan tapi pakai lembaran warna merah bergambar Soekarno Hatta. Nggak manut? Kok Soekarno Hatta? Saurungnya ditempelkan. Sudah, tenang Mas, aku akan manut dengan nyapa orang begini ya. Masya Allah. Jadi jangan memukul wajah, itu dosa dalam Islam. Wala tuqabbih, Pak, jangan menjelek-jelekkan. Ya kok ini cerita, nah wis tidak apa, ya istriku jeneng, ya Allah, biar pacar payah ya kok diboleh, istri kok boleh ngomong, nggak boleh.
menceritakan aib istri, menceritakan kekurangan-kekurangan istri, apalagi di media sosial dan Facebook. Istriku ternyata kalau malah ngoroknya bilianter, ternyata gigire panutok, duwe kada seramari, nggak boleh. Itu namanya membongkar rahasia pasangan, itu dosa besar. Wala tahjur ila fil bait. Maka bapak-bapak, kalau panjenengan berhak untuk ditaati oleh istri, maka jenengan juga punya apa kewajiban bapak-bapak? Menafkahi istri dengan cukup, nafkah lahir, nafkah. Pokoknya bapak-bapak itu wajibnya memastikan istrinya dalam kondisi baik-baik, istrinya bahagia, tersenyum ceria, apa sing dijaluk dituru. Oke, Bu, balik jaluk. Baik. Terakhir, kunci rumah tangga bahagia adalah istri tidak gampang minta cerai, suami tidak gampang mencerai. Di sini ancamannya bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan, kalau ada seorang wanita istri minta cerai kepada suami tanpa alasan yang syar'i, maka faharamun 'alaiha raihatul jannah, diharamkan baginya mencium bau surga. Ini juga berlaku untuk suami. Kok istrinya tidak nyaman duduk, kamu saya cerai. Ini kira-kira ya bodoh. Wong lanang saya ujuk-ujuk menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas, kira-kira nanti juga di hari kiamat tidak akan mencium baunya. Hati-hati, hati-hati. Maka kalau ada masalah diselesaikan dengan cara yang baik. Bapak Ibu, kemarin kita sampaikan waktu pengajian di Al-Furqan itu bahwa ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, kemungkinannya hanya 3 ini. Surat An-Nisa 34, Surat An-Nisa 128, Surat An-Nisa ayat 30. Kemungkinannya itu 1, An-Nisa 34. Kemungkinannya adalah di sini. Wallati takhafuna nusuzahunna. Kalau yang nusus istri, kadang-kadang dalam rumah tangga itu sing angel diatur wane maneni wong lanang, itu berarti nusus. Bagaimana kalau yang mandane istri, yang gak manut istri, yang menyimpang dari jalur istri? Maka Al-Quran mengatakan nasihati, pisah ranjang, dalam artian diamkan dia, dan yang ketiga dipukul. Ini cara agama. Lek istimewa rakyat ya mana? Dirok nih. Iya, tapi ini harus diurut rakyat. Dirok nih pak ya? Iya, yang saya oke. Kalau gue jenane rakyat diatur untuk dirok yang bapak tukar tambah. Nanti. Nah jenengan yang mau punya suami rakyat diatur dia apa bu? Dirok nih, tak terima. Tukar tambah pak Ustaz. Boleh saya apik, gampang pak Ustaz. Baik, yang kedua, kemungkinan kedua An-Nisa 128. Dalam rumah tangga itu terjadi kesroh ini. Yang pertama bisa jadi disebabkan karena istrinya nusus, istrinya durhaka, istrinya gak manut kalau suami, istrinya menyimpang dari ajaran agama, metu rakudungan, dia nanti malah muring-muring. Oke, gayanya esok balik masak sampai nonggo, petan-petan kalau rasan, dia nanti malah muring-muring, yang wong tuanya dewi, bentak-bentak yang orang rukun, dia nanti malah pilih aku atau ibumu. Menurut istri model apa ya? Maka ketika terjadi seperti itu, tidak bisa dinasihati, maka inilah caranya. Fa'iduhunna wahjurhunna fil madaji' wadribuhunna. Yang kedua, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuza. Kemungkinan kedua yang khusus suaminya. Kemungkinan kedua sing nakal siapa? Suaminya. Tapi kalau jenengan kasus hari-hari ini saya kata yang pertama ini apa sih kedua? Saya nakal, saya putri apa sih putra biasanya? Putri oh iya. Kayak ibu putra apa Ustaz? Subjektif. Kalau yang bermasalah adalah laki-lakinya, maka Allah sampaikan dalam surat An-Nisa 128. Wa in imra'atun, apabila seorang istri khafat min ba'liha nusuzan, dia takut suaminya nusus, au i'radan atau berpaling, meninggalkan, fala junaha alaihi ma yusliha bainahuma sulhan was-sulhu khair. Maka seorang istri itu harus berdamai. Ya nasihat saja, menasihati. Sudah Pak Ustaz, dinasihati sampun. Pernah keluar
masak itu dino pernah kalau tapi tidak berubah, maka mungkin ibu-ibu harus merelakan hak panjenengan. Mungkin suami jenengan itu punya usaha kurang modal mas, sampai nyamper sih mas kalau aku atau bu saya ini modal kurang, no mas kawin mas, sampai akhirnya aku mas kawin alih-alih setengah gramnya biar modal. Kemudian mungkin suami kita ini bu yo, pokoknya jangan punya suami kok malah murung, tidak semangat hidupnya. Nyamper ke mas kawin kurang deh, dan terus nyamper sampai murung sejati nanti ya. Enak rondo sih pengen. Terus kemudian nyapa mas? Saya tuh pengen menikahi dia. Lah, berarti aku bawa ayo mas. Iya. Kata istrinya, tidak ada jalan lain. Ini syukur dong. Nah terus ya wes mas, kalau memang itu yang bisa menjadikan kau tersenyum kembali, bisa menjadikan kau ceria kembali. Tapi janji loh ya, kalau sampai menikahi janda itu terus sampai oleh balik dia. Iya insya Allah. Yes. Tidak akan dia berbagi, tapi wanita mana yang gitu? Aku pengen nikah, semoga betul saya. Jadi merelakan haknya, bisa jadi dengan merelakan hak itu suami kemudian bisa menjadi baik. Yang terakhir, An-Nisa 128. Bisa jadi yang bermasalah dua-duanya, laki-lakinya bermasalah, istrinya bermasalah. Wa in imra'atun ini ayat 35 surat An-Nisa. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau yang bermasalah adalah suami dan istri bodoh-bodoh bermasalah, maka kirimlah putusan-putusan dari dua belah pihak. Dari utusan suami, dari utusan istri berunding, kemudian dicari jalan keluar. Kenapa kok tidak diserahkan kepada suami istri? Karena suami istrinya sudah tidak waras. Sing laki-laki selingkuh, yang perempuan balas juga, bodoh-bodoh selingkuh. Tidak bisa, kalau menyelesaikan masalah malah tukaran. Jadi yang menyelesaikan adalah kedua belah utusan dari kedua belah pihak. Dengan itu insya Allah nanti akan ditemukan. Kalau semua cara sudah dilakukan tidak ada jalan keluar, maka perceraian kemudian menjadi alternatif terakhir. Dan perceraian itu halal dalam agama boleh, tetapi memang dibenci oleh ya naudzubillah min tadi. Semoga nih Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang dimuliakan Allah, dengan 5 hal ini, dengan 5 hal yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi sekali lagi untuk pengingat kita, mengingat-ingat kembali. Semoga Allah senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga kita. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan istri-istri kita istri-istri yang solehah. Allah jadikan suami panjenengan ibu-ibu suami-suami yang soleh. Anak-anaknya semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kelak masuk surga bersama satu keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan besok insya Allah pengajian pagi di Pune, Bapak Ibu monggo ingkang Sarawo untuk datang ke Pune di Aula Kecamatan Pune. Insya Allah yang mengisi Profesor Dr. Imam Suprayogo dari Malang. Insya Allah mungkin sedaya sakit rawuh kita dapat ilmu yang bermanfaat. Dan kita juga doakan untuk Masjid Al-Huda ini semoga tambah makmur. Bukan hanya masjidnya megah, tetapi juga jamaahnya semakin banyak, semakin makmur kajian-kajiannya, jamaahnya juga semakin makmur, dan program-programnya semakin jalan bagus. Termasuk donatur-donatur, kita doakan semoga rezekinya lancar, sehat, lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang datang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.